Persatuan Keluarga Anambas Batam mengadakan acara halal bihalal pada Minggu 31 Agustus 2014 di Hotel Penuin Batam. Acara halal bihalal ini dihadiri oleh Bupati Anambas, Dr. Andus Tengku Muhtarudin serta tokoh masyarakat Anambas yang ada di Batam. Bagi masa depan, Anambas hutan rimba menghijau, niur melambai sepanjang pantai. Bergulung ombak bersenandung merdu, menandung hikayat putra putri bangsa. Alam indah cemerlang, laut biru luas membentang, harapan kita di masa depan, jangan sampai hanya tinggal hayalan. Alangkah gembira semua Anambas lahir di pangkuan. Berdesis suara terdengar, memuja memohon itu yang biasa. Sebagai pembukaan acara ini diawali dengan tari persembahan dan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Desi Yuventi, dan dilanjutkan dengan pemutaran video perkembangan pembangunan Kabupaten Anambas periode 2010 sampai 2014.
Siswi SMP 20 Kota Batam. Banyak datang juga, kami kembali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Anambas, yang kami muliakan Bapak Ustaz kita, Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Mustafa Hussein yang sudah hadir. Yang kami hormati saudara kami Bapak Wan Saros, Nathan dan Terempat, kemudian Ketua TKM Kota Batam Bapak Fatur Rahman. Acara halal bihalal masyarakat Anambas Kota Batam Minggu 31 Agustus 2014 ini bersamaan dengan 14 Hijriah dimulai. Mengawal acara ini, pada bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran disampaikan oleh anak kita Desi Nuken di Siak.
Kabupaten Kepulauan
Anambas terdiri dari lautan, yakni 98%, dan sisanya adalah pulau-pulau yang tersebar di Laut Cina Selatan. Secara keseluruhan, terdapat 255 buah pulau yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan 26 pulau yang berpenghuni dan 6 pulau terdekat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Selanjutnya, tonggak awal sejarah pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas dimulai dengan dilantiknya Bapak Dr. Andes T. Mukhtarudin sebagai pejabat Bupati Kepulauan Anambas oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 September 2008. Kurang lebih selama 1 tahun, kepemimpinan Bapak Dr. Andes T. Mukhtarudin kemudian kepemimpinannya dilanjutkan oleh pejabat bupati baru, yaitu Bapak Dr. Andes Yusrizal. Di bawah kepemimpinan beliau pula, Kabupaten Kepulauan Anambas telah sukses melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan damai, aman, dan demokratis dengan terpilihnya Bapak Dr. Andes T. Mukhtarudin dan Bapak Abdul Haris SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif pertama di Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2010-2015. Di tahun itu juga pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu dilantiknya 20 orang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2009-2014 yang akan menjalankan fungsi legislatif dalam pemerintahan daerah otonom baru ini. Dengan semangat terwujudnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang maju, mandiri, berpayungkan budaya Melayu yang dilandasi iman dan takwa. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati telah bersinergi dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mewujudkan visi tersebut. Di usianya yang ke-6, Kabupaten Kepulauan Anambas terus berbenah diri dalam menggapai visinya, dan sejak 4 tahun di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Andes Mukhtarudin dan Abdul Haris SH, sudah banyak prestasi dan pembangunan yang sudah dicapai dan telah berhasil menempatkan Anambas sejajar dengan kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dan bahkan nasional. Dengan angka pertumbuhan ekonomi 7,40% pada tahun 2013, serta didukung dengan sumber daya hayati kelautan dan perikanan, sumber cadangan migasnya yang cukup besar, serta kondisi masyarakatnya yang cukup kondusif menempatkan kawasan Kepulauan Anambas mempunyai daya tarik investasi yang cukup prospektif di masa yang akan datang. Melalui rencana pembangunan jangka pendek dan jangka menengah daerah melalui Resra dan Renja SKPD, yakni dalam bentuk program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah. Dengan semangat kayu serentak, langkah sepijak, maka sampai dengan tahun anggaran 2014 telah merealisasikan serangkaian kegiatan strategis daerah meliputi bidang pendidikan, memiliki visi terwujudnya pendidikan yang berkualitas, terampil, menguasai ilmu pengetahuan, didasari iman dan takwa menuju masyarakat yang sejahtera 2015, serta memiliki strategi tepat guna dengan memperbaiki infrastruktur pembangunan sekolah, melengkapi sarana dan prasarana, menyiapkan tenaga guru agar proses pendidikan berjalan optimal. Melalui Dinas Pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan terus ditingkatkan, seperti pembangunan sekolah baru, penambahan ruang belajar, pembangunan perpustakaan, fasilitas telekomunikasi dan multimedia, pembebasan biaya sekolah, seragam olahraga, ekstrakurikuler, serta transportasi sekolah gratis diberikan kepada setiap siswa, serta program beasiswa untuk pelajar berprestasi dan tidak mampu. Sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Pendidikan telah membangun 12 unit, 5 unit sekolah menengah atas dan sederajat, serta 25 unit sekolah
menengah pertama di seluruh Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu, peningkatan prestasi juga terlihat dari tren positif naiknya tingkat kelulusan siswa dan hasil ujian nasional, di mana pada tahun 2009 Kabupaten Kepulauan Anambas menduduki peringkat ke-7 seprovinsi Kepri, dan pada tahun 2013 melesat menduduki peringkat kedua seprovinsi Kepulauan Riau. Bidang infrastruktur daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dengan visinya terwujud infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang handal berbasis kepulauan sebagai beranda depan nasional, terus berupaya melakukan peningkatan, percepatan, dan perluasan pembangunan infrastruktur daerah. Di antaranya, melanjutkan pembangunan waterfront city Kota Tarempa. Di samping itu, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2014 telah menyelesaikan pekerjaan di bidang infrastruktur seperti peningkatan Jalan Tarempa, Rintis, pelebaran Jalan antar Desa Tarempa Timur, peningkatan Jalan Cika, Aruk Hijau, peningkatan Jalan Payak Laman Perinting, peningkatan Jalan Payak Laman Langir, peningkatan Jalan Payak Laman Putih, dan masih banyak lagi kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan bersumber dana APBD Anambas, APBD Provinsi maupun dana APBN. Dalam hal percepatan dan pembangunan infrastruktur daerah pada daerah perbatasan, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di bawah Badan Nasional Pembangunan Pemberantasan Daerah atau BNPPD telah merealisasikan pembangunan gedung kantor BNPPD di Batu Tambun Desa Tarempa Selatan dan pembukaan badan jalan padat Melang Letung, pelabuhan Muara Manas untuk mendukung pusat pengembangan industri pariwisata, bandara, dan pelabuhan laut di kawasan Kepulauan Anambas. Bidang kesehatan. Dalam upaya menuju visinya Anambas Sehat pada tahun anggaran 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas telah merealisasikan visinya dengan serangkaian kegiatan baik yang sifatnya peningkatan, perluasan, dan pengembangan infrastruktur kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan terpadu untuk Jamkesmas, Jamkesda, dan Jampersa, serta bantuan transportasi keluarga pasien dengan jaminan maksimal tanpa batas, tanpa membedakan jenis penyakit dan status sosial, serta mendapatkan fasilitas pelayanan rujukan pada beberapa rumah sakit ternama di Indonesia. Pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas telah berhasil merealisasikan kegiatan berupa pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit, lapangan pamata, rehabilitasi rumah medis Letung, pembangunan puskesmas pembantu, pembangunan pos pelayanan terpadu, pembangunan ruang rawat inap puskesmas Paramata. Selain itu, bidang kesehatan juga telah berhasil meningkatkan indeks harapan hidup dan menekan angka kematian bayi dan ibu hamil. Dan sampai hari ini dapat kita lihat bahwa Anambas merupakan salah satu kabupaten kota di Kepulauan Riau yang terbebas dari segala bentuk penyakit. Ini membuktikan bahwa pelayanan kesehatan sudah berhasil dalam menggapai visinya Anambas Sehat menuju Millennium Development Goals tahun 2015. Bidang kependudukan. Sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan kemasyarakatan, pada tahun 2014, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kependudukan dan catatan sipil telah
dari keberhasilan Pelawat Anambas. Selain itu, pemerintah Kabupaten Pelawat Anambas juga dinilai berhasil kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya secara luas, mandiri, dan Ketua Panitia Halal Bihalal, Wan Zen S.E., dalam sambutannya mengatakan bahwa masyarakat Anambas yang berada di Kota Batam sekitar 6.000 jiwa dan sebagian besar hadir dalam acara Halal Bihalal ini, sedangkan yang tidak hadir mungkin ada halangan atau kerja sehingga tidak dapat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Para hadirin yang berbahagia, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan jualan kita bisa bersama-sama hadir berkumpul di sini, dan jangan lupa salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Wali Kota Batam, kalau hari ini hati dan perjalanan Pak Bupati, yang kami hormati Bapak Bupati Anambas beserta jajarannya, kemudian Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bupati dan teman kami Bapak Sarus, Pak Yedi, selaku Kepala Dinas Sosial Kota Batam, wabil khusus Bapak Ustadz Dr. Haji Mustaqim yang berbahagia. Untuk diketahui bersama Pak Bupati bahwa keberadaan Anambas yang ada di Kota Batam ini lebih kurang 6.000. Alhamdulillah kalau kita lihat hampir memenuhi ruangan ini. Namun di antara teman-teman kita banyak yang tidak bisa hadir berhubung karena bertepatan hari raya Agustus, banyak perayaan di tempat masing-masing. Kemudian juga sebagian besar masyarakat kita ada yang bekerja di galangan kapal, berhubung karena mereka tidak bisa hadir karena tidak mendapat izin dan hal-hal lain sebagainya. Untuk diketahui bersama bahwa setiap pelaksanaan halal bihalal pelaksanaan Anambas Kota Batam selalu dihadiri oleh Bapak Bupati. Terima kasih banyak Pak Bupati yang telah meluangkan waktunya. Kemudian juga Bapak Wali Kota yang selalu biasanya hadir bersama kita. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan kita warga masyarakat Anambas di Batam ini sangat dihargai oleh para pimpinan kita. Untuk itu saya berharap kepada seluruh warga Anambas, marilah kita bersama-sama menjaga bahwa komunitas ini secara terus-menerus. Untuk itu saya akan sampaikan sebagai pantun sebagaimana kita di bumi Melayu ini selalu diawali dengan pantun. Anak tanah memakan kuini, kulit di hutan nampaklah isi. Jika kita rajin bersilaturahmi, pastilah Allah tambahkan rezeki. Saya atas nama Ketua Panitia Pelaksana Halal Bihalal Warga Anambas dengan rangka hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin dan hadirat yang telah meluangkan waktu untuk dapat menghadiri Halal Bihalal Warga Anambas ini. Dengan diadakan acara Halal Bihalal ini, semoga kita dapat mempererat tali silaturahmi di antara kita semua. Selaku pribadi dan Ketua Pelaksana Halal Bihalal Warga Anambas, dalam kesempatan ini
Kami mohon maaf kepada hadirin sekalian apabila dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita semua dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Amin. Mungkin saya tidak akan panjang lebar Pak Bupati karena waktu kita juga berjalan. Sebelum saya menghadiri sambutan ini, saya akan mengucapkan sebuah pantun penutup. Sungguh indah pantai air ini, banyak orang duduk bermanja. Hari ini kita bersilaturahmi. Tahun depan belum tentu berjumpa lagi. Oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa. Semoga pada tahun yang akan datang kita berjumpa kembali. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ketua Persatuan Keluarga Anambas Batam, Haji Farahur Rahman S.E. mengatakan dalam sambutannya, mengharapkan kepada semua masyarakat Anambas yang berada di Kota Batam, untuk mendukung pembangunan yang ada di wilayah Anambas, dan menepis semua isu yang berkembang. Dengarkan kata sambutan Ketua Persatuan Keluarga Anambas Batam kepada Bapak Haji Farahur Rahman S.E. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya muliakan Bapak Bupati Kepulauan Anambas, yang saya muliakan Ustadz kita pada hari ini, itu Pak Taat lagi Pak Ustadz kita ini, Pak Bustami, yang saya hormati para tokoh masyarakat Anambas yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, dan pengurus dari keluarga Anambas yang ada di Batam ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang ini atau pagi ini kita sama-sama diberikan kesehatan untuk sama-sama hadir di ruangan ini. Adalah salah satu kegiatan, yaitu halal bihalal masyarakat Anambas yang ada di Kota Batam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kami seluruh masyarakat Anambas yang ada di Kota Batam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Kepulauan Anambas beserta Ibu yang telah sudi hadir bersama-sama di tempat ini. Sebetulnya beliau, untuk kita tahu bersama bahwa beliau kemarin sudah memulai mengadakan untuk acara ke Jakarta. Alhamdulillah, beliau masih mementingkan kita yang ada di Batam ini. Ini yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa kita sendiri tadi sudah ditayangkan pembangunan yang ada di wilayah kita, yaitu di Anambas dan sekitarnya. Kalau kita banding, kita selalu ke depan, ke belakang, ke semua, hampir fasilitas-fasilitas untuk menunjang pemerintahan di daerah kita sudah banyak sekali yang dilakukan banding ke belakang. Ini yang menjadi perhatian kita. Mari kita sebagai masyarakat yang ada di
Kota Batam ini supaya kita mendukung agar pelaksanaan pemerintahan yang ada di Anambas ini berjalan dengan baik. Saya mengharapkan kami sebagai pengurus warga masyarakat yang Anambas yang ada di Batam mengharapkan kita semua, mari kita sama-sama mendukung pembangunan-pembangunan yang ada di wilayah kita. Isu-isu yang terjadi di daerah itu tidak perlu kita tanggapi, itu sudah biasa dalam pemerintahan. Jadi saya mengharapkan mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk membangun wilayah kita ini. Bahwa selama ini kita tahu bahwa wilayah kita itu adalah daerah perbatasan dengan negara-negara lain. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Mari bagaimana kita membangun daerah kita agar kita dapat berikan masukan-masukan terhadap perkembangan di wilayah kita. Pak Bupati yang saya muliakan, kami sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih. Bagaimana kemarin Pak Bupati sudah berjanji kepada kami yang ada di Batam ini akan memberikan suatu kendaraan berbulan mobil jenazah. Mungkin ini kami ucapkan ribuan terima kasih Pak. Tapi mungkin dalam kondisi kalau kita pikir secara ini memang untuk merawat mobil itu sulit sekali. Jadi kami sudah beberapa rapat, berkali-kali beberapa rapat dengan tim dan pengurus. Ini mohon kiranya mungkin untuk mobil jenazah ini mungkin kita pending dulu Pak. Mungkin kami mengharapkan mungkin Bapak bisa memperhatikan kami untuk sekretariatnya. Memang pemerintahan teman-teman kita di sini memang seperti itu penting sekali untuk menentukan arah dari organisasi kami ini. Bahwa memang suatu organisasi ini memang perlu dilema Pak. Sudah satu tahun saya coba dipercayakan oleh teman-teman yang ada di Kota Batam ini sebagai ketua. Memang dalam pelaksanaan sehari-hari itu memang secara ini masih banyak keluhan-keluhan dari warga kita di sini. Kadang-kadang dalam pelaksanaan warga-warga kita ini yang sakit, memang salah satu pelaksanaan yang sesuai dengan komitmen dari organisasi yang kita bentuk di Kota Batam ini adalah tujuan bagaimana kita memberikan kemudahan-kemudahan bagi warga kita yang ada di Kota Batam ini. Bapak Bupati yang saya muliakan, apa yang saya sampaikan tadi bahwa mungkin kami merasa malu dengan Bapak bahwa setiap ada kegiatan kami harus meminta bantuan. Memang kami di Batam ini memang tidak pernah membuat proposal Pak untuk mengajukan kepada baik pemerintah yang ada di Kota Batam maupun meminta sumbangan-sumbangan yang lain. Untuk kegiatan ini adalah sepenuhnya dukungan dari pemerintah Kabupaten Anambas dan dukungan teman-teman yang bisa membantu. Inilah saya mengharapkan bahwa bagaimana perkembangan dan harapan kami yang ada di Batam ini agar pelaksanaan organisasi ini dapat berjalan dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, Bapak Bupati yang saya hormati, memang dalam pelaksanaan perjalanan organisasi ini dalam menghadapi masalah keuangan, Pak. Memang masalah keuangan ini kita sudah menjelaskan semua rekan-rekan kita dan masyarakat kita di Anambas ini. Memang kita tidak menyediakan kalau memang masyarakat itu ada yang sakit harus kita bantu.
ini adalah keikhlasan dari kita dan warga kita yang ada di Kota Batam ini. Bapak Bupati yang saya muliakan, inilah beberapa hal keluhan kami di dalam berdirinya organisasi ataupun kekerabatan keluarga Anambas di Kota Batam ini. Demikian Pak, atas bantuan dan kehadiran Bapak pada siang ini, kami warga Anambas yang ada di Kota Batam dan seluruh Bapak yang hadir, kami atas nama pengurus mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalasnya. Amin.